Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fadhilah hadratul Mustafa Ahmad insyaallah salamu alaihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa al-qurabati tabi'in ala jami'a baina ummahatina wa sanila masyayina wa mu'amina wa Sultan Abdul Qadir bin Rahman yang nahli kabdillati syanahalna hadratul sayyidina wali jami'a baina ummahatina al-Fatihah. Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah, termasuk mertua kita. Jadi orang tua dan mertua mudah-mudahan diampuni oleh Allah, selalu dalam ridha Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, sejajar jamaah majlis agung. Kita syukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi ini masih diberi kekuatan keangkuy ngelakoni salat subuh berjamaah, diberi kekuatan keangkuy apasa dalam bulan Ramadan khusus are mangken di kita diberi kekuatan keangkuy iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Aku pada saya kelopai niat kaulah iktikaf di masjid ini, dan juga amal-amal ibadah yang lain. Semua amal-amal kita khususnya pagi ini, kencerna sholat subuh, kencerna iktikaf, kencerna selain sebagainya, kita sampaikan kepada orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan beliau-beliau diampuni dosanya oleh Allah dan diberi kesenangan. Yang masih hidup atau yang masih ada, mudah-mudahan diberi kesenangan di dunia sampai di akhirat. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di alam kubur oleh Allah SWT selalu diberi ridha, selalu diberi pertolongan, sehingga menjadi orang yang bahagia di alam kubur sampai alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada telok ayat yang memang oleh Allah SWT diungkapkan dengan satu paket. Yang pertama, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ini adalah satu paket yang artinya taatlah kamu kepada Allah dan Rasul utusan Allah. Ini kedua-duanya harus ditaati. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat selain, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katanya dalam ayat yang lain, kalau kalian senang kepada Allah, kalau kalian taat kepada Allah, maka ikuti saya, katanya Rasulullah. Jadi dalam ungkapan dalam Al-Quran ini, kalau kita taat kepada Allah, maka seharusnya taat kepada Rasulullah. Kalau salah satunya, maka tidak bisa. Taat kepada Rasulullah, tapi kepada Allah Ta'ala tidak bisa, atau sebaliknya. Ini namanya satu paket. Kemudian juga anishkurli wali walidai. Anishkurli,
berterima kasihlah kepada saya, katanya Allah. Artinya ikutilah tentunya perintah Allah, taatlah kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, wali walidaik, dan juga kepada kedua orang tua kamu. Ini satu paket juga. Kita berterima kasih kepada Allah tapi kepada orang tua tidak, maka ditolak. Atau kita berterima kasih kepada orang tua tapi kepada Allah tidak, ditolak juga. Jadi harus kedua-duanya. Makanya pada ungkapan ridallah fi ridal walidain, restu Allah itu bisa diberikan kepada kita apabila orang tua merestui. Jadi kalau ada rekom dari kedua orang tua, maka Allah Ta'ala akan memberi restu kepada kita. Makanya orang-orang soleh itu baktinya kepada orang tua itu luar biasa. Sangat luar biasa. Contoh kecil, contohnya seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini ngeladini reng sepona, khususnya embu yang sudah tidak bisa berjalan pan berempan tahun. Artinya umpamana keluar kintung, umpamana kejedinga etemong, umpamana perlu apa orang tuanya dilayani 100% demi orang tua. Jadi apapun yang diinginkan oleh orang tua itu dikerjakan dengan cara abanim apa nimong atau bengempen atau bagintu. Bahkan yang paling sepaling bre sebenarnya pada saat reng sepona nikah terus ngelakon haji. Jadi jauh sebelumnya sudah ngabala ada kepotrana saya yang Uwais Al-Qarani. Cong, kok setia musim haji datang ya kok terus ngelakukan haji. Padahal dirinya tidak bisa jalan. Padahal dari keluarga tidak mampu. Jadi tidak bisa pasangan nyewa mobil atau berkendaraan yang lain, tidak bisa. Jadi jauh sebelumnya disampaikan, Jong kok musim haji bakal datang, kok ngelakon haji. Jadi mikir Uwais Al-Qarani ini, mikir dok remaya, areng kok kutu melayani orang tua saya. Dari Yaman kadito dekat Mekah, 1000 lebih. Ini harus berjalan kaki. Kenapa? Karena nyewa ontak landi WC. 1000 kilometer lebih neka kotu ajelin. Jadi pikiran dari macaran sekor ya. Embuk kotu kiba bengkok. Kotu kiba. Sebab ini adalah orang tua. Akhirnya Uwais Al-Qarani kadito ngobumbe. Memelihara kambing. Kambingnya sengaja sabu atas gunung, kandengah. Deki penare ongga toron. Jadi umpamana makanlah beri pakan, toron, beli oleh de kandengah. Gunung-gunung benih gunung Madura banyak rebena. Ada tentunya toron mon ngakan nambe ini kan. Sebab tas gunung ada rebe. Jadi ke atas ke bawah kintung. Saya nyanyi embek nih kayak kintung. Toron, pongke boleh. Ini ke atas, bukan hanya beberapa meter, ke atas. Napa to cunang kaangkuy ngalate saat embu ekindungah de ka Mekah. Jadi latihan fisik malai kuat. Jadi ke atas ke bawah malai kuat aban polana anggaplah kurang 1 tahun lagi embu kotu kindung de ka Mekah. Jadi Uwais Al-Qarani latihan kade ke atas ke bawah kindung mbek. Akhir napa sejen kuat. Badannya sejan kuat. Lah biasa kidung embek. Sampai 8 bulan saya kidung embek. Jadi setelah lolos dari itu, panapa saya kakarep sareng embu, bektona berangkat, perkiraaki perjalanan makan waktu berapa bulan, berangkat, kidung. Jadi embu ini kayak kidung, demi orang tua.
Jadi ambu tidak mengenal panas atau berdingin pun. Sepenting abe noroteh panapa se eka karep ring sepo napa boleh niat ngelakon ibadah. Ikin tung. Jadi Uwais Al-Qarani kak itu jadi orang yang semolje polan apa teh luar biasa ada karing sepo. Nah Uwais Al-Qarani kan tak pernah apangki ban Kanjeng Nabi. Karena apa? Sibuk ban ring sepo, tak bisa acabis dengan Kanjeng Nabi. Istana tero, beliau ingin ketemu dengan Rasulullah. Jadi Uwais Al-Qarani bukan termasuk sahabat. Karena tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Yang dimaksud dengan sahabat itu adalah orang yang iman kepada Rasulullah dan ketemu. Kalau nggak ketemu bukan sahabat. Jadi termasuk Uwais Al-Qarani bukan sahabat. Cuman Rasulullah kenal sampai pesan dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Umar Ali ban mun tetemu ban orang daya ciri-cirina ban minta tua. Ban minta tua, mun tetemu ban orang ciri-cirinya ini ban minta tua. Aja barokah tuana, aja manti tuana. Karena apa tidak kareng sepo. Jadi nikah Kanjeng Nabi oneng karena memang ya tanda kutip tangki Kanjeng Nabi kan orang mulja coba bahasa mungkin orang wali bahasa mungkin. Jadi oneng. Meskipun tidak pernah ketemu tahu. Mun orang-orang wali kan seperti itu. Komunikasi di luar angkasa. Jadi setong waktu memang ketemu Sayyidina Umar Sayyidina Ali nih kan. Ketemu sampai-sampai minta tua memang susah kelaban pesanan Kanjeng Nabi. Karena ciri-ciri pada saat itu disampaikan oleh Rasulullah dan kebetulan yang sama. Dan awalnya sebenarnya tidak mau Uwais Al-Qarani atua aki Sayyidina Umar. Karena Pak Hebada Pak Tenggul ini pakon Kanjeng Nabi sokok serot minta tua kambian. Akhirnya pas ende atua aki. Lah nikah ring sepo anis kurli wali walidai. Bada boleh Salman Al-Farisi dari Madinah nih kan. Pada lumpuh saya mampu. Sayyidina Salman Al-Farisi ini kan pada lumpuh pas setongbak totrok haji ya saya mampu. Tapi semaan antara Madinah dek ke Mekah didian. Jadi kintung pada kintung. Setongbak to Kanjeng Nabi ini kan tanya lagi ban sahabat. Pas saya Kanjeng Nabi juga saya keseningi ban Allah Taala. Selain apa jenengan pasera. Nggak boleh Kanjeng Nabi Salman Al-Farisi. Apa-apa? Aja pek tidak kering tuana. Termasuk orang si Andi. Salman Al-Farisi ini kan orang tak keduaan ki apa deban wes. Cuman abek tidak kering sepo. Dan setong waktu terus ngelakoni haji ki ya. Terus ngelakoni haji akhirnya juga ikin dong serang Salman. Sayyidina Salman ingin tuh ngadera Madinah Mekah tuh. Sekitar 500 kilo lah. Lebih ringan ditembang gila. Mon gila kan 1000 lebih. Bayangkan daerah masih adera. Mereka adera bana kintung. Lain ki bakal lampina banyak. Dan mereka sampai dekat Mekah patapangki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ten gula kintung ngembuk dari Madinah dekat Adinto. Napatan gula ni eko apek teh dek karai sepo. Kanjeng Nabi langsung molar. Aduh cong bantar masuk orang yang bagus, orang yang soleh. Keng apapun yang dikerjakan untuk orang tua, seberat apapun yang dikerjakan kamu terhadap ibu kamu, masih belum dikatakan berbakti. Ki belum kan? Ada dari Madinah ke Mekah kilo eko cabek tidak kari sepo. Kalau kita bagaimana? Jeng tak pernah gitu. Ya kadang-kadang ring sepo songkan nih anak bangemben dari lencak ke jeding tanda. Padahal jaran yang 1 meter. Londa kadang-kadang ejung ke aki naudzubillah. Ejung ke aki bananan kadang-kadang. Mula apaan atau bambun kisah lolok berdaya kita. Cuma aki. Ina'udzubillah pas berempat sana. Senika Sayyidina Salman eko cata abek teh di Kanjeng Nabi.
Belum. Artinya kilok pada benjasanya orang tua kepada anak. Belum. Kita kadang-kadang orang tua masih belum haji, anak nih malah males keangkui daftar kireng sepo. Kadang-kadang males. Kadang-kadang orang tua tidak punya belanja hari ini, orang tua anak juga males keangkui abri. Padahal para sahabat adalah seperti itu. Nikahnya mana? Anishkurli wali walidaik. Kemudian ada lagi ayatnya nih. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau nih sholatnya ben tunaikan zakat. Juga satu paket ini. Tidak boleh salah satunya dipilih. Cuman zakat tok atau kalau cuman sholat tok tidak bisa. Satu paket. Cuman memang sholat itu adalah yang paling pokok. Paling pokok ibadah segala-galanya. Karena awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama kali, urutan pertama ditanyakan besok di akhirat adalah sholat. Bagaimana sholat kita? Istiqomah atau tidak? Ini kan sholat pertama. Karena Nabi orang sudah istiqomah sholat, biasanya ibadah yang lain ikut. Ada orang yang tanya ki, biar sholat, engki. Berarti apasan ya orang? Insya Allah apasa. Berarti sedekah, berarti zakat biasanya. Mana bi orang yang sholat. Ada orang yang tanya ki, biar apasa? Engki, sholat, punten. Bisa saja seperti itu. Jadi ada orang yang apasa tak sholat beda. Kadang beda orang yang sedekah tak sholat beda. Karena memang tingkatannya di bawahnya sholat. Biar sedekah, engki, sholat, punten. Kalau sholat biar engki, zakat engki, apasah engki. Itu biasanya ikut kalau sholat. Mereka kalau sholat karena memang pokok. Jadi kalau sudah istiqomah sholat, apalagi istiqomah berjamaah, ibadah yang lain insya Allah norobunte. Kalau dibalik belum tentu. Tidak sholat, tapi dia bersedekah, bisa terjadi kepada siapapun. Kepada siapapun bisa terjadi. Karena kasih sayang. Umpamanya sedekah panjenengan ngetela orang yang lo mampu beri PC, itu kasih sayang. Bisa terjadi, tapi dia tidak sholat, bisa jadi. Jadi aqimus shalah wa atuz zakah, sholat kita kerjakan. Apalagi kita dengan cara berjamaah. Diusahakan betul-betul sholat kita 5 waktu itu berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa? Karena dalam sholat berjamaah kita saling menutupi kekurangan. Menutupi kekurangan jamaah umpamanya Masjid Agung, pada imam, pada makmum. Umpamanya jumlahnya jamaah adalah 100 atau 50. Ada makmum yang tidak khusyuk atau ada imam yang tidak khusyuk, tapi akan ditutupi dengan makmum yang lain. Jadi nanti akhirnya sama. Ada makmum yang tidak khusyuk, tidak fokus, pokoknya laba aja. Ini nilainya sama nanti satu masjid nih ya. Pada bagus kapi. Bagus kapi. Sebab apa? Di antara makmum ada yang bagus, meskipun satu. Jadi akhirnya makmum si lain si tak fokus ning nerok bagus kiang. Anggap umpamanya secara nilai perorangan panjenengan nilainya seket. Tapi pada makmum andi nilai 100. Lha panjenengan si nilai seket aslinya le 100 kiang. Kenapa? Karena karena apolong, karena berjamaah. Imam umpamanya imam tanggi nilai nang sebitek aslinya. Cuman ada makmum yang nilainya 100, maka imam oleh 100 sekian. Ini namanya sholat berjamaah, saling menutupi. Makanya eman, mon panjang ketibi. Mungkin pon nilai panjangan seket, kita pun seket. Ada tembelan dari orang lain, ada berokah dari kancana ada. Makanya eman, mon umpamanya kita ada kesempatan berjamaah, maka berjamaah. Semakin banyak orang yang berjamaah, semakin kesempatan untuk berokah semakin banyak.
Makanya dalam keutamaan sholat berjamaah itu adalah dilihat dari tempat, dilihat dari banyaknya anggota. Tempat masjid berarti. Paling bagus tempat musola masjid nilainya. Karena Nabi nang Madura kan beda perbedaan musola dan masjid. Nabi nang Arab punten masjid kapi giza. Teka bangunan nek gini masjid. Menang kita kan dibedakan. Mau nek gini ini masjid musola. Mon raja masjid. Jadi memang ada bedanya antara musola dan masjid. Mon masjid bisa itikaf. Nabi musola lo bisa. Masjid tahiyatul masjid. Nabi musola tidak bisa. Jadi ada bedanya. Makanya ini adalah kita lakukan sholat itu dengan berjemaah karena saling menutupi kekurangan di antara kita. Karena insya Allah semakin banyak jemaah maka semakin ada kesempatan salah satu makmum yang nilainya tinggi. Ada kesempatan. Dan nilainya yang rendah ini tertutupi nanti. Belum tentu imam punten, belum tentu. Kadang-kadang makmum itu yang nilainya tinggi. Lah yang tinggi itulah memberi barokah kepada yang lain. Itu senangnya kita berjamaah. Senang berjamaah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa atuz zakat. Zakat. Kalau kita istiqomah sholat insya Allah bisa dipastikan kita zakat. Paling punten sedekah, paling punten ben punya beda kota amal 5.000, 10.000, 2.000 itu yang sebenarnya milik kita. Sepanjang betah benarih de kota amal mon mangkana sopuan nyabe itu adalah yang menjadi pengantar kita untuk kehidupan di alam selanjutnya setelah dunia. Masyaallah muslimin rahmakumullah pada situ cerita pada orang kepatian. Jadi pada tatangkeh kepatian ini dalam kitab ya, dalam kitab Irsyadul Ibad itu buaki. Jadi pada apa? Pada ulama-ulama akompol dan situng telima ulama. Jadi pasanan tuan rumah nikah ngajak. Gula nikah adik tetangke, maan, ada umur, tarin apa? Takziah. Jangan tuan rumah. Oh ngereng. Akhirnya berangkat dekat tuan rumah. Dekat tuan rumah, nikah tuan rumah nangis melolong. Jadi tak buambu. Dan kata dia baki, wa dakhalna ala dzalika ar-rajul fawajadnahu katsiral buka wal jaza ala akhihi. Jadi tamu dari kelompok kiai gila pasenan mangki tuan rumah nikah nangis terus karena nikah kepahatian tanah. Jadi saya sobu ngomol adalah tanah benireng sepona tanah. Nangis bingung. Jadi akhirnya tamu ini abri tausiah pasaper hari musibah dari Allah Taala urusan pate pakun dialami semua orang. Termasuk sengkok ben-ben bekal mati ya pasapel tinalah papasrah ke Allah Ta'ala manter almarhum isapora sana terus nikah itu kan tocuna takziah kan seperti itu. Takziah nikah adalah bernyaper memberi semangat dekat tuan rumah agar tambah menghadapi ujian ini. Jadi nikah nyaman takziah pentakziah orang yang memberi semangat dekat tuan rumah, dekat orang yang saya capok musibah dengan kepotongan nyaring matur. Tapi ternyata apa? Beri semangat pakun nangis. Engki tenggula ampun paham. Cek menabi sobong umur ni kan memang annal mauta sabilun la budda minhu. Meninggal dunia memang pasti semua orang akan mati. Cuman gak dintoh dan gula saya kapekir teretan ke almarhum kak dinto esek saban Allah Ta'ala nang kaupuran. Jadi jangan tuan rumah na pagi sore teretan dan gula esek saban Allah Ta'ala. Pahatanya tamoy lemi bian oning dikem macam seksa. Jembian bedekinto teretan bian apon bedel kaupuran. Engki saampona penguburan selesai.
Setelah proses penguburan selesai, semua pengantar ampun pleman ke rumah masing-masing. Saya tinggal sendirian, kanggo bacaan. Kan dari pihak keluarga biasanya seperti itu. Ada maca surat Yasin, tak pleman kade, tak langsung. Ki kesempatan kanggo atuaki almarhum. Pada saat saya sendirian itu saya mendengar rintihan-rintihan dari dalam kopurna tretan gula. Nangis, cek nangis. Nangis karena tak tega. Bi gula pahe buka. Kali kopurna. Karena tanggula ngiding kopeng. Nangis. Ada orang merengko, mapasanan itina katibi yang engkau eseksa ben Allah Ta'ala, eseksa ben malaikat. Engkau BTBN eseksa. Padahal engkau apa jeng, padahal engkau apa sah. Ojan nih kan, ojan sera, ojan almarhum nih kan. Kuntu asumu wa qad kuntu usolli. Ten gula apa sah, ten gula sholat. Nih kan, tetapi buka. Ternyata ketelana dari keluargana posak bi apoi. Ketelana nih kalau kuburan tretan nih kapo sabi apoy termasuk beda apoy si eka kalong. Akhirnya memaksakan diri tretan nih kok abersean apoy ya. Termasuk kalong apoy sebenarnya leerai kalah. Ternyata pas tanang nengkadi itu buaki faidan hiya sauda tanang nih kecelong. Artinya kebakaran tanang. Bejapo apa ya? Terus tamu ini katanya, fama kana aku ya'malu fid dunya ki odin ternyata nambian nika nah apa kegiatan nah apa sih kalako qala kana la yu'addi zakata min malihi manabi asolat ta asolat manabi apasan apasa king tak zakat tretan bulan nikah tak zakat nikah soki nih termasuk keluarga soki dan setretanan yang lain zakat cuman situng silo zakat setretanan apasan asolat king situng setretanan salah situng sebab semua zakat beg melarat dan nikah masalahnya nah maka dikatakan tadi aqimus shalah wa atuz zakat. Biarpun sholat tapi tak zakat bermasalah. Moga-moga dan gula saja tetapi orang sesae, tetapi orang sebagus, moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Tau samik melarat kayak gitu. Salam warahmatullahi ada pemuda itu berhadapan dengan dua pilihan yang satunya ingin berbakti kepada orang tua. Salahnya pemuda tersebut sudah punya kekasih yang saling mencintai. Juga orang punya calon. Pilihan. Punya calon. Nah, kalau umpamanya pemuda itu menurut kehendaknya kawin dengan kekasihnya, itu orang tuanya akan kecewa dan juga merusak keluarga karena yang dicalonkan itu ada hubungan keluarga. Nah, kalau jadi dengan kekasihnya juga tidak bisa karena merasa tidak orang. Jadi kalau memaksakan diri jadi yang perempuan itu bisa bunuh diri karena sangat saling mencintai. Itu bagaimana menurut Pak
Terima kasih. Ada pertanyaan. Ada seorang anak yang masih remaja punya calon orang perempuan yang dicintai, dan dari pihak orang tua punya calon juga. Nah, bagaimana seperti itu kalau kasus seperti itu? Ya sebenarnya tetap anak harus mengalah kepada orang tua. Tetap aslinya seperti itu. Ya kalau mamanya ingin memaksakan, tetap dianggap tidak ikut orang tua. Meskipun umpamanya kalau yang dimenangkan calon orang tua dikhawatirkan bunuh diri, tanda kutip, itu tetap salah si anak itu. Secara hukum hubungan antara anak dengan orang tua tetap dianggap salah. Kenapa? Karena orang tua itu harus diikuti. Harus diikuti. Jadi kalau ada semacam itu, maka si anak harus diberi penyadaran. Si anak harus diberi pengetahuan tentang bakti kepada orang tua. Kalau seperti itu kasus, memang kita sebagai orang tua itu bingung kadang-kadang. Bingung. Jadi kalau mamanya bisa orang tua mengalah, tidak apa-apa. Kalau sama-sama mendedeng, loh ini kayak yang bermasalah nanti. Mendedeng, jangan ring tuan lah, jong bonjak kabin beda, jangan anak enjong konde karya boy, tumpon ini bahaya. Jadi inilah kekurangan kita. Berarti anak ini kurang tentang bakti kepada orang tua, kurang hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada anak itu. Mungkin sekali itu, tak usah. Kadang-kadang seorang ibu keluar dari salon lagi kepada pihak karena lagi itu masih ada seorang laki-laki bisa menolak kita yang beliau itu untuk bagaimana pun kan agar nanti tahu di galungnya sendiri. Oke. Ada yang menangis sekutu. Oke, ini cuman masukan sholat, masalah sholat. Jadi di sini kan ada jamaah perempuan, ada jamaah laki-laki. Kalau laki-laki ya seperti ini posisinya di sini. Kalau perempuan posisinya adalah ada di tempat khusus. Nah, berharap kalau perempuan sholat ya diusahakan di tempatnya. Kadang-kadang ada perempuan sholat duha keluar dari posisi atau tempat yang ada. Nah, jadi cuman masukan khususnya kepada ibu-ibu, kalau sholat duha lah cukup nang tempat panjenengan, tidak usah keluar dari kamar panjenengan. Engki mun sepo mun ki ngode kisah jemaah laki kadang rek-lereken. Pabada jemaah bini ngode, jemaah laki ngode. Pasenan ngetelang, kadang ki alerek. Mereka cuman gak gitu. Mungkin cukup tanggi gitu, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.